Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil maupun sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Selamat berjumpa di Perspektif Kepala Suku Nusantara. Sebagaimana video pengantar tentang masalah kita, saya sudah menyebutkan bahwa kita akan berdiskusi tentang masalah politik kita, masalah hukum kita, masalah ekonomi kita, masalah sosial budaya kita, dan lain-lain yang memang sangat menjadi masalah bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Kali ini setelah 2 seri masalah mengenai politik kita akan membahas masalah tentang hukum kita yang sangat-sangat ironi dan sangat-sangat merugikan masyarakat, juga merugikan bangsa dan negara. Kita melihat hukum yang berlaku di Indonesia adalah hukum tunggal yang sengaja mengikuti persepsi para penguasa, para oknum penguasa, para oknum-oknum tertentu yang memang ingin hukum itu berpihak kepada kelompok mereka. Padahal baik secara teori maupun secara logika, bahwa di Indonesia itu sudah lebih dahulu ada hukum adat dan hukum Islam yang mau tidak mau, suka tidak suka, bahwa itu tetap harus diberlakukan sebagai lex specialis untuk melengkapi atau mendampingi hukum positif. Hanya yang menjadi persoalan bahwa para penguasa, oknum-oknum penguasa, oknum-oknum tertentu hanya menganggap bahwa satu-satunya hukum positif yang harus berlaku di negeri ini. Ini juga dari profesor mana, dari literatur mana yang membuat dasarnya bahwa satu-satunya hukum positif yang harus berlaku. Teori-teori mana itu? Sementara teori para ahli sudah mengatakan bahwa ubius societas ibius, di mana ada masyarakat di situ ada hukum, dan ini sudah terbukti. Ratusan bahkan ribuan tahun sebelum berdiri NKRI yang mendewakan, yang oleh penguasa-penguasanya mendewakan hukum positif, hukum-hukum lex specialis ini, hukum adat ini sudah ada, sudah mengatur masyarakatnya dengan baik, dengan adil, untuk kebaikan bersama, sudah menjaga hak-hak masyarakatnya, sudah menjaga keadilan bagi masyarakatnya. Di samping itu juga kemudian lahir hukum Islam yang juga lama, jauh lebih dulu daripada keberadaan NKRI, daripada keberadaan hukum positif itu sendiri. Jadi kalau begitu NKRI berdiri dan lalu diterbitkan hukum positif, maka hukum positif seharusnya berjalan berdampingan dengan hukum-hukum yang terdahulu ada. Dan hukum-hukum yang terdahulu itu adalah lex specialis yang berlaku pada kelompok-kelompok tertentu. Sementara hukum positif tentu saja harus berlaku untuk seluruh Indonesia. Maksudnya ketika ada kasus yang berkaitan dengan
masyarakat Islam yang tunduk pada hukum Islam, maka biarlah hukum Islam yang menyelesaikannya dengan tata cara hukum Islam sendiri. Karena hukum Islam tidak mungkin terbatas pada hal-hal tertentu, tetapi dia pasti bisa menyelesaikan semua kasus, semua masalah di dalam masyarakat Islam sendiri yang ada di Indonesia. Hanya sangatlah kentara ketidakbaikan sikap terhadap hukum Islam. Memang diakomodir dan terbukti ada didirikan peradilan agama Islam. Tetapi betapa kita melihat bahwa kewenangan dan kehebatan hukum Islam untuk menyelesaikan masalah dibatasi hanya untuk menyelesaikan masalah yang remeh-temeh di dalam negara ini. Di antara sesama masyarakat Islam. Yaitu di peradilan agama Islam hanya mengurus soal kawin cerai, hanya mengurus soal harta, warisan dan sebagainya. Banyak kasus-kasus lain yang bisa terjadi di kalangan masyarakat Islam, tapi tidak dipersilahkan untuk menyelesaikan melalui peradilan agama Islam. Padahal kita yakin semua kasus apapun yang terjadi di masyarakat Islam tentu dapat diselesaikan melalui hukum Islam. Melalui fikih atau melalui alasan-alasan kias. Demikian dengan hukum adat. Hukum adat memang tidak tertulis, tapi terbukti ratusan tahun, ribuan tahun sebelum ada hukum positif itu, mereka bisa menyelesaikan masyarakat mereka, kasus-kasus di masyarakat mereka dengan baik, dengan adil, dengan damai, dan orang tidak akan ada yang kehilangan haknya karena tidak diselesaikan. Berbeda dengan hukum positif sekarang yang mau menjadi raja sendiri di atas segala hukum yang sudah ada, ternyata banyak kasus yang tidak diselesaikan. Kasus antara masyarakat adat dengan perusahaan nakal misalnya. Itu kalau dibawa ke pemerintah supaya ditengahi secara musyawarah mufakat, banyak yang hilang begitu saja. Tidak pernah terselesaikan. Walaupun ada yang terselesaikan hanya sedikit. Yang hilang lebih banyak. Bawa ke pengadilan, tentu saja kalau di pengadilan itu hanya melihat sisi de jure, sisi peraturan perundang-undangannya, maka masyarakat adat yang tidak punya sisi de jurenya, tidak punya alas hak menurut peraturan perundang-undangan, tentu mereka tidak akan menang di pengadilan. Tapi tidak bisa dibantah bahwa secara de facto mereka sudah turun-temurun di tempat yang bersangkutan. Tetapi hukum kita rupanya tidak menghormati soal de facto. Mereka hanya tahu soal de jure. Padahal de jure juga baru karena lahir adanya hukum tertulis. Sementara de facto yang dihormati turun-menurun itu sudah lama. Memang dia de facto. Nah, karena hukum positif yang menjadi raja dan tidak mengakui lex specialis atau hukum khusus yang ada, maka perusahaan-perusahaan nakal bisa dengan seenaknya merusak bangunan milik masyarakat, membabat, menggusur habis tanaman-tanaman milik masyarakat berupa tanaman buah-buahan, rotan, kuburan, dan sebagainya. Ketika masyarakat mengadunya sesuai hukum pidana bahwa itu pengerusakan, ada alasan yang konon disinyalir ada edaran Mahkamah Agung atau Jaksa Agung yang supaya bisa memproses secara pidana pelaku pengerusakan yang dilakukan oleh perusahaan itu setelah mereka berperkara perdata dulu siapa yang betul-betul berhak di atas tanah
di mana bangunan yang dirusak atau tanaman yang dirusak itu, siapa yang berhak menurut putusan pengadilan? Tentu saja. Kalau harus ke pengadilan, ini artinya cari menang kalah. Tidak ada win-win solution. Sementara hukum adat kebanyakan menggunakan win-win solution. Ada plus minus, ada kurang lebih. Ada yang merasa rugi tetapi tidak telak kerugiannya karena memang dipertanggungjawabkan juga bahwa dia harus menerima ganti ruginya. Nah, ini hukum yang oleh para oknum penguasa dan komplotannya yang ingin menang sendiri sehingga masyarakat dilemparkan kepada kesulitan besar bahwa kalau mereka menempuh jalur hukum, tentu saja mereka pasti akan kalah. Sehingga mereka walaupun secara logis, secara de facto, secara keadilan mereka bisa dibenarkan, tetapi oleh hukum mereka disalahkan. Tentu kesimpulan hukum kita adalah hukum yang menyulitkan masyarakat, hukum yang mendukung kejahatan orang yang merasa kuat dari sisi hukum terhadap mereka yang lemah dari sisi hukum. Hukum yang harus memenangkan de jure ketimbang mempertimbangkan de facto. Ya, saya berkesimpulan hukum yang begini memang hukum yang jahat. Kenapa dia jahat? Tidak ada manfaatnya bagi masyarakat seluruhnya. Sementara hukum itu seharusnya melindungi semua hak masyarakat, seluruh masyarakat Indonesia, dan juga memberi keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Tapi kalau yang terjadi begini, sudah jelas ini sebuah indikator bahwa tidak melindungi hak masyarakat seluruhnya, tidak mendatangkan keadilan, hanya baik bagi penguasa-penguasa oknum-oknum yang memang berkomplot untuk menghabisi masyarakatnya dengan cara hukum yang mereka dewakan itu. Padahal di negara Indonesia yang multi hukum, tetapi kita simpulkan menjadi dua saja hukum, yaitu hukum Islam dan hukum adat, itu mutlak harus diberlakukan di kelompok masing-masing, yaitu kelompok masyarakat Islam, mereka harus menyelesaikan masalah mereka dengan hukum Islam, kelompok masyarakat adat harus menyelesaikan masalah mereka menurut hukum adatnya masing-masing. Sehingga hukum positif itu dia dapat lebih ringan menangani segala masalah. Dia hanya berkonsentrasi kepada masalah-masalah yang tidak bisa ditangani oleh kedua hukum khusus tadi. Dan jangan lupa, mengapa hukum positif itu tidak dapat dipaksakan untuk meniadakan hukum-hukum khusus? Karena hukum khusus itu memang sudah terbukti dapat menyelesaikan dengan baik, dapat memberi keadilan, dapat melindungi hak-hak masyarakat. Sementara hukum positif seperti yang kita ceritakan tadi, banyak bukti tidak bisa melindungi masyarakat, tidak bisa memberi keadilan kepada masyarakat. Terus mungkin ada fobia daripada oknum-oknum penguasa bahwa ada rumusnya, bahwa apabila terjadi pertentangan antara hukum umum dan hukum khusus, maka rumusnya berbunyi begini: lex specialis derogat lex generali, yang artinya apabila ada pertentangan antara hukum umum dan hukum khusus dalam satu kasus, maka yang berlaku adalah hukum khusus. Kenapa jadi ketakutan para penguasa ini, para oknum penguasa ini, bahwa hukum positif itu harus dikalahkan oleh hukum khusus, hukum spesialis ini tadi kalau terjadi ada pertentangan? Kenapa harus memaksakan harus hukum positif yang berlaku kalau sudah rumus yang begitu? Ya, karena memang alasan yang paling tepat adalah
hukum positif, hukum khusus itu, baik hukum Islam maupun hukum adat, itu sudah terbukti bisa menyelesaikan masalah masyarakat dengan adil untuk kebaikan bersama. Bisa memberi perlindungan kepada hak-hak masyarakat seluruhnya. Nah, pada hukum adat, kebetulan saya juga kepala adat Kalimantan Timur, berkali-kali menjadi hakim adat, dan sebelum menjadi hakim adat saya juga menyaksikan penyelesaian kasus-kasus yang menggunakan hukum adat. Selalu indah. Tidak seluruhnya menggunakan hukum acara, karena hukum acara pun akan memberatkan para pihak. Tetapi dengan duduk musyawarah mufakat dengan alasan-alasan hukum adat, masalah pun bisa diselesaikan dengan logis, dengan baik, dengan memberi keadilan, dengan memberi perlindungan untuk kebaikan bersama, dan ditutup biasanya dengan ritual perdamaian sebagai menandai bahwa masalahnya, kasusnya sudah diselesaikan secara paripurna. Berbicara kepada halayak ramai maupun kepada sisi-sisi spiritual supaya tidak lagi itu menjadi buah bibir, menjadi persoalan di kemudian hari karena sudah selesai dengan kearifan hukum adat. Kearifan hukum adat itu luar biasa. Nah, pengototan para oknum penguasa, siapapun mereka, ngotot bahwa hukum positif yang berlaku satu-satunya, ini kan pemikiran jahat. Pemikiran ini tidak masuk akal. Dan terbukti, ngotot dengan hukum positif itu, dengan undang-undang tertulis, dengan peraturan tertulis, tidak memperbaiki sesuatu di tengah masyarakat, tidak melindungi hak masyarakat, tidak memberi keadilan kepada masyarakat. Banyak hak-hak masyarakat hilang begitu saja karena mereka harus dikalahkan oleh hukum yang jahat itu. Hukum itu jahat. Kenapa jadi jahat begitu? Karena para oknum pembuat hukum sudah tidak Pancasilais, dan produk hukum yang dibuat memang tidak menggunakan nilai instrumental Pancasila. Sehingga Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum tidak pernah dipertimbangkan di dalam pembuatan peraturan perundang-undangan. Dan ini cocok bagi para penguasa ini, para komplotan oligarki ini. Para oligar ini, baik dia itu mantan pejabat maupun dia pejabat yang aktif, mantan wakil rakyat yang aktif, mantan jenderal-jenderal yang punya perusahaan itu maupun jenderal yang aktif. Karena memang mereka itu ada di dalam lingkaran oligarki. Mereka yang ingin merampas, ingin berkuasa atas seluruh rakyat. Sehingga yang mereka lakukan dengan alasan hukum itu sebenarnya adalah paham totalitarisme. Nah, ini sangat bertentangan dengan negara yang berdasarkan Pancasila. Di dalam negara yang berdasarkan Pancasila, di mana dia menuntun masyarakat untuk berbuat kebaikan, untuk menyamakan derajat mereka, tidak peduli penguasa maupun rakyat jelata, bahwa seharusnya tidak ada namanya totalitarisme itu. Tidak ada namanya hegemoni itu. Pemaksaan hukum positif yang harus diterapkan kepada seluruh rakyat Indonesia dan meniadakan hukum-hukum khusus atau lex specialis itu pemaksaan, karena mereka sudah berpikir secara totalitarisme dan mereka sudah menggunakan hegemoni. Sangat bertentangan dengan negara Pancasila ini. Mengapa kita terus memperjuangkan supaya penerapan Pancasila secara murni dan konsekuen dan menggunakan pendekatan sistem itu terus kita suarakan sampai akhirnya nanti memang benar-benar negara ini menerapkan Pancasila secara murni konsekuen sebagai solusi untuk menjawab tantangan kejahatan yang telah terjadi dari resim ke resim untuk rakyatnya. Dalam sistem politik oligarki, di situ mereka membentuk segala peraturan perundang-undangan yang menguntungkan mereka.
tidak pernah melindungi masyarakat. Saya pada waktu membahas undang-undang pengakuan dan perlindungan hak masyarakat hukum adat yang diusulkan oleh masyarakat Aliansi Masyarakat Hukum Adat Nusantara, pada akhir masa jabatan Presiden SBY, saya pernah diundang untuk temu ahli di Mayapada tingkat 17 di Jakarta waktu itu, di mana drafting rancangan undang-undang itu ada di tangan Badan Pekerja Kepresidenan. Cuman alhamdulillah sampai hari ini 5 periode DPR juga tetap tidak diketuk palu. Kenapa? Karena memang itu benar-benar lahir dari keinginan masyarakat bahwa mereka harus terlindungi, hak mereka harus mendapatkan keadilan dari sistem hukum. Karena itu sudah menyentuh kemauan masyarakat, kepentingan masyarakat. Lalu para penguasa, oknum-oknum kan ogah, tidak mau itu menjadi undang-undang sehingga tidak diketuk sampai hari ini. Ada seorang profesor dari Jambi waktu itu mengatakan bahwa dia sudah 2 tahun meneliti bahwa seluruh peraturan perundang-undangan yang dibuat zaman reformasi itu, belasan undang-undang itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Tentu saja saya pikir seorang profesor yang berbicara tentu ada bukti-bukti ilmiahnya. Tapi bagi saya tidak melihat bukti ilmiah karena saya tidak mau berpikir soal teori dan sebagainya, kan tidak menyelesaikan masalah juga. Tapi saya melihat apa yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, tidak ada undang-undang yang melindungi. Walaupun ada beberapa peraturan perundang-undangan yang mengakomodir konvensi internasional tentang hak masyarakat hukum adat atau keberadaan masyarakat adat, ada tersebar di beberapa peraturan perundang-undang, tapi dibuat sangat limitatif, sangat terbatas sehingga tidak bisa juga melindungi hak masyarakat hukum adat karena dibatasi oleh banyak persyaratan. Nah, ini kita lihat bahwa semacam kecurangan besar daripada penguasa, oknum-oknum penguasa yang tidak mau sama sekali masyarakat itu terlindungi oleh hukum. Belum lagi saya pernah mendengar pada waktu itu para pakar, karena waktu itu temu pakar, mereka mengakui kami ini selama reformasi setiap pembahasan undang-undang kami diundang karena kami pakar. Terus kami menanyakan sampai di mana Anda membahas bagaimana perlindungan masyarakat adat, masyarakat kecil, masyarakat akar rumput. Mereka menjawabnya, kami berusaha sudah, dan kami sudah membahas membuat pasal-pasalnya, dan pasal-pasal itu fix sudah disetujui semua. Tapi apa yang terjadi ketika sudah diketuk palu, diumumkan di dalam lembaran negara, ternyata pasal-pasal yang kami buat untuk melindungi masyarakat adat, masyarakat seluruhnya, masyarakat kecil, itu tidak ada, terhapus. Nah, kalau begini yang terjadi, kapan negara ini akan baik? Semua menjadi permainan oknum-oknum penguasa, mudah saja. Kan ini tidak dibahas lagi, tinggal ketuk palu. Orang yang tidak suka, oknum yang tidak suka aturan itu, dibuat pasal-pasal demikian, ya mereka datang ke juru ketiknya, suruh hapus. Baru di print out, baru diumumkan, diundangkan. Otomatis tidak ada lagi forum untuk memperbaikinya. Tapi ini jahat luar biasa, jahat. Barangkali mereka itu akan segera dikirim ke neraka karena dosa-dosa mereka. Para oknum itu. Karena masyarakat ini seharusnya mereka lindungi dengan tugas fungsi mereka baik sebagai
penyelenggara negara, penyelenggara pemerintah, dan wakil-wakil rakyat, tetapi mereka berkomplot jahat. Ya, mereka tidak sadar itu adalah dosa mereka. Dan dosa itu sudah mempengaruhi bangsa ini. Karena dosa mereka, maka negara ini menjadi semakin carut marut. Bisa mungkin saja negara ini bubar karena dosa mereka. Dosa mereka mempengaruhi sebuah bangsa yang namanya bangsa Indonesia ini menjadi kutub yang diterima banyak orang, dan yang paling menderita masyarakat hukum adat, masyarakat kecil, masyarakat akar rumput. Tapi mereka tidak sadar bahwa suatu saat mereka juga akan menderita juga karena dosa mereka. Mereka bisa mati mendadak, mereka bisa masuk neraka, mereka juga bisa dipermalukan besar-besaran. Terbukti dengan banyak mereka yang masuk di penjara karena korupsi, ditangkap KPK. Itu sudah merupakan upah dosa mereka yang nyata-nyata berlaku di atas bumi ini. Yang belum tertangkap, siap-siap suatu hari juga akan tertangkap. Walaupun mereka sekarang berlindung di dalam lingkaran oligarki, berlindung di dalam lingkaran kekuasaan, bukan tidak mungkin suatu saat mereka juga akan tertangkap sebagai upah dosa mereka. Mereka dipermalukan sampai kepada anak cucu mereka. Jadi, satu solusi supaya tidak banyak yang masuk neraka, tidak banyak membuat masyarakat menderita oleh aturan hukum positif itu, kita harus kembali kepada penegakan Pancasila. Ini mengapa kami terus berjuang agar Pancasila ini ditegakkan secara murni dan konsekuen. Karena hanya dengan penegakan Pancasila, semua yang jahat itu bisa dihentikan. Karena Pancasila menganjurkan yang baik-baik, supaya kita saling menghormati, kita saling menghargai hak orang lain. Tidak perlu dengan alasan hukum yang benar salah. Yang namanya menghargai itu wajib, yang namanya menghormati itu wajib. Yang memegang kekuasaan tertinggi juga jangan dia merasa pongah kalau dia bisa berkuasa sewenang-wenang. Dia tidak bisa menganggap dirinya lebih tinggi daripada orang lain, karena di depan Tuhan kita itu makhluk yang sama, ciptaan Tuhan. Satu-satu yang baik di mata Tuhan hanyalah kita hidup rukun, kita saling menghormati, hidup damai, tidak saling menipu, tidak saling memeras, tidak saling menjolimi dengan alasan apapun. Jadi tidak benar juga dengan alasan hukum yang dibuat-buat untuk membuat mereka kuat, lalu untuk menjolimi masyarakatnya, membuat ketidakadilan, membuat masyarakatnya menderita. Itu juga tidak benar. Hanya dengan menegakkan Pancasila secara murni dan konsekuen, semua itu bisa diakhiri dan diperkecil paling tidak. Dan setelah penerapan Pancasila murni dan konsekuen, maka kita tatanan baru untuk meninggalkan tatanan yang sudah carut marut selama ini, yang sangat mempermalukan di mata internasional. Kita tata menjadi tatanan baru sesuai dengan Pancasila yang begitu indah. Karena negara kita ini menjadi negara yang indah, hukumnya indah, ekonominya indah, politiknya juga indah, sosial budaya indah, karena sesuai dengan tuntunan Pancasila. Hukum dibuat harus benar-benar berdasarkan nilai instrumental Pancasila, di mana norma-norma yang dibuat memang harus digali dari Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Lebih daripada itu, para penyelenggara negara, para pejabat pemerintah, para wakil rakyat, siapapun mereka harus lebih dulu menjadi contoh bahwa mereka menerapkan nilai praktis Pancasila setiap hari dalam kehidupan mereka, sehingga menularkannya kepada rakyat. Dan rakyat sangat gampang. Apabila mereka sudah memberi contoh yang bagus, mereka melarang yang tidak bagus, pastilah dituruti. Tidak seperti sekarang. Kita malah diadu domba, masyarakat diadu domba dengan aparat, masyarakat diadu domba dengan masyarakat sendiri.
dengan alasan hukum yang sangat-sangat tidak baik itu. Saya selama lebih 30 tahun membela masyarakat yang dijolimi oleh perusahaan nakal itu menemukan bahwa masyarakat juga diadu domba dengan polisi. Bahkan sampai kepada polisi BRIMOB yang menjadi alat tempur polisi, menjadi pasukan tempur, itu diturunkan untuk menghalau masyarakat yang menuntut haknya yang dirampas oleh perusahaan. Banyak kejadian itu dan saya pernah melihat, mendengar, tetapi lebih daripada itu saya menghadapi sendiri. Ada masyarakat yang ditembak oleh BRIMOB di Tabalong, Kalimantan Selatan. Saya tidak ingat tahunnya. Lantaran masyarakat menutup jalan perusahaan. Gara-gara bertahun-tahun mereka ingin berunding baik-baik dengan perusahaan tutup pintu. Padahal tanah mereka sudah dihabisi. Nah, ketika mereka menutup jalan, BRIMOB diperintahkan. Lalu tidak ngomong tidak apa, ditembak. 3 orang kena tembak, 2 orang dibawa ke rumah sakit. Saya tahu itu karena keluarga mereka di kampung yang mengadakan unjuk rasa, keluarga mereka yang kena tembak datang ke rumah saya, minta saya datang ke sana. Entah untuk apa. Ya, saya hanya bisa kirim dua orang pengacara, tetapi informasi dari 2 pengacara itu ketika datang sana, mereka sudah dikatakan bahwa tidak ada yang bisa diurus orang lain, sudah kami selesaikan semua. Memang karena itu juga tidak dipublikasi. Nah, akibatnya apa? Yang nembak pasti juga diproses secara hukum, tidak mungkin dia tidak. Ya, karena dia melakukan. Tetapi yang memerintah, baik Kapolres maupun Kapoldanya, ya tidak tersentuh hukum, atau komandannya juga. Komandan BRIMOB-nya tidak diproses hukum. Padahal tidak mungkinlah seorang BRIMOB yang nembak ini tadi ada turun ke lapangan lalu melakukan penembakan kalau tidak ada yang memerintah. Tidak mungkin dengan kemauannya sendiri. Bahkan tidak mungkin rame-rame seperti itu. Ratusan anggota BRIMOB akan turun sama-sama kalau tidak ada yang perintah. Tapi mereka dipaksakan melakukan kegiatan inkonstitusional karena perintahnya itu tidak ada perintah tertulis. Tidak ada perintah tertulis. Sehingga akhirnya enak saja atas yang memerintah, ya, mereka melakukan pelanggaran pidana di lapangan, mereka tanggung jawab sendiri. Yang memerintahkan tidak ada bukti kalau mereka memerintah. Nah, ini sebuah paksaan kepada aparat kepolisian, kepada BRIMOB sering terjadi, bahkan ini salah satu buktinya. Mereka dipaksa untuk melakukan tindakan-tindakan inkonstitusional. Karena masyarakat tidak tahu itu aparat penegak hukum tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi buat saya, kepala suku Nusantara, sudah lama saya tahu. Itu kegiatan inkonstitusional, tindakan inkonstitusional karena polisi atau polisi BRIMOB diadu domba dengan masyarakat. Alhasil setiap masyarakat berhasil diusir, dibubarkan dari unjuk rasa di perusahaan. Sampai hari ini mereka trauma, mereka takut, dan tuntutan mereka kandas dan mereka dirugikan. Ini sistem hukum kita yang hukum berada seperti ini hanya di dalam pemerintahan totalitarisme. Sangat ironi kalau Indonesia memberlakukan totalitarisme karena Indonesia ini negara Pancasila. Totalitarisme hanya ada pada negara teokratis, negara berdasarkan agama, negara Marxis atau komunis, atau negara fasis, atau negara yang dipimpin oleh militer. Indonesia tidak begitu. Negara Indonesia adalah negara Pancasila yang begitu indah kalau itu diterapkan sepenuhnya. Nah, masyarakat semua
Apa kita harus diam menerima kita yang harus dihabisi dalam sistem hukum yang seperti ini? Kalau saya tetap mengadakan perlawanan. Ya, perlawanan yang paling halus, yang paling elegan, kita berjuang agar Pancasila ditegakkan. Cuman bukan tidak mungkin kalau pemerintah, kalau penguasa, penyelenggara negara, oknum-oknum mereka yang berkomplot di dalam oligarki menolak penerapan Pancasila secara murni dan konsekuen, mereka adalah pengkhianat negara dan kita harus mengadakan perlawanan. Boleh saja Pancasila tidak diterapkan, tapi ada konsep yang segera mereka lakukan. Bagaimana mereka membuat negara ini menjadi adil, makmur, merata. Bagaimana mereka membuat negara ini menjadi tenang, tidak ribut-ribut seperti sekarang. Bagaimana mereka bisa segera membayar utang negara yang bertumpuk-tumpuk ini. Bagaimana mereka bisa segera membangun Indonesia untuk mencapai masyarakat adil dan makmur, sejahtera lahir dan batin. Nah, kalau itu tidak mereka lakukan, ya masyarakat juga bodoh kalau tidak melakukan perlawanan, karena negara itu punya masyarakat, untuk kepentingan masyarakat. Pemerintah, wakil rakyat itu memperjuangkan nasib rakyat agar mendapat keadilan. Undang-undang kita, peraturan perundang-undangan, hukum kita juga tujuannya untuk mencapai perlindungan bagi seluruh rakyat Indonesia dan untuk mencapai keadilan. Tapi kalau prakteknya seperti ini, menyengsarakan rakyatnya, kenapa rakyatnya diam? Rakyatnya harus memahami bahwa para penyelenggara negara, baik wakil rakyat maupun pejabat pemerintah, mereka sudah tidak mampu memperbaiki keadaan ini. Nah, kalau sudah tidak mampu, kenapa rakyat yang memiliki negara ini tidak turun tangan membantu mereka agar mereka ada kemampuan? Nah, itu dia konsep yang ada pada kami. Satu-satunya adalah penegakan Pancasila secara murni dan konsekuen untuk bisa mengurangi, kalau perlu meniadakan hukum yang penuh dengan kecurangan dan kezaliman ini, sehingga masyarakat tidak lagi dirugikan, sehingga masyarakat tidak lagi kehilangan keadilan dan kehilangan hak-haknya. Jadi ini yang perlu kami sampaikan, bahwa segala sesuatu yang tidak baik, kalau kita cuma diam, berarti kita setuju, kita mendukung, kita mengakui itu benar. Padahal ini kan tidak benar. Kalau sudah mengakui tidak benar, tidak setuju, ya kita protes, kita mencari solusi-solusinya. Solusinya ada pada kami, para pejuang penegak Pancasila. Dengan menegakkan Pancasila, insya Allah semuanya bisa diperbaiki. Kita tata kembali negara ini dari nol, sesuai dengan tuntunan Pancasila. Dan kita akan mendapatkan para pemimpin, para penyelenggara negara dan wakil-wakil rakyat yang amanah dan dapat dipercaya, yang bersih dan berwibawa. Sehingga setelah mendapatkan itu, kita yakin keributan-keributan tidak akan terjadi. Kita bisa segera membayar utang kita dalam waktu relatif tidak terlalu lama. Kita bisa mencapai pembangunan yang adil, makmur, merata. Terutama di bidang hukum, kita bisa mendapatkan hukum yang benar-benar melindungi rakyat seluruhnya dan untuk keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Salam Pancasila.